Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini aku akan bahas praktikum fisiologi reproduksi organisme akuatik atau FISREP dari minggu kedua hingga minggu ke-11. Ditonton ya, happy watching everyone. Nah, pada video kali ini kita dapat lihat ciri seksual primer pada ikan nila, yaitu kita lihat dari lubangnya. Nah, ikan nila ini memiliki 3 lubang, yaitu lubang anus, lubang pengeluaran telur, dan lubang urin. Jadi ikan nila ini ikan betina. Nah, selanjutnya di praktikum ketiga kita membahas tentang organ reproduksi dari ikan. Nah, sebelum kita mengetahui organ reproduksinya, kita harus membedah ikannya terlebih dahulu. Ikan yang digunakan di sini adalah ikan mas, karena video ikan nilainya tidak ada. Nah, tetapi untuk bentuk tubuhnya karena sama, jadi proses pembedahannya pun sama. Gonad pada ikan dibagi menjadi 2, yaitu ovarium dan juga testis. Tapi pada ikan nila ini kita mendapatkan gonad yang menghasilkan sel telur. Selanjutnya, perkembangan gonad. Nah, bagaimana kita cara mengetahui kematangan gonad? Itu kita dapat melakukannya secara morfologi dan secara histologi. Kalau secara morfologi itu kita melihat di laboratorium dan lapangan. Kalau histologi itu berada di laboratorium. Nah, TKG itu ada 5, yaitu 1 hingga 5. Dari ikan nila yang kita amati, ini kita dapat mengetahui bahwa TKG ikan nila termasuk TKG 2, yaitu terlihat ovarinya mulai melebar dan menebal, juga berwarna kemerahan. Garis tengah atau ukuran panjang dari suatu telur yang diukur dengan mikrometer berskala yang sudah ditera. Sebaran diameter telur ini akan besar seiring dengan berkembangnya gonad. Lalu yang kedua adalah fekunditas. Fekunditas merupakan jumlah telur yang matang dalam ovari yang akan dikeluarkan pada waktu memijah. Nah, perlakuan yang mempengaruhi diameter telur ini yang menurut jurnal yang saya baca ini ada 2. Yang pertama ini ada perlakuan menggunakan hormon, lalu yang kedua ada menggunakan vitamin. Lalu ada perhitungan fekunditas. Nah, fekunditas ikan menggunakan metode gravimetrik ini dapat dihitung dengan rumus F sama dengan BG per BS kali FS. Nah, F sendiri adalah jumlah seluruh telur. Nah, lalu ada BG atau bobot gonad telur total, lalu yang BS itu ada bobot sebagian kecil gonad dikali FS atau jumlah telur pada sebagian gonad. Pada praktikum ke-6, kita menghitung HSI dan GSI. HSI merupakan Hepatosomatic Index, sedangkan GSI itu merupakan Gonadosomatic Index. Sebelum kita memasuki perhitungan yang lebih lanjut, kita harus menimbang bobot tubuh ikan secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu perhitungan GSI dan HSI. Nah, di sini ada perhitungan GSI yaitu Gonadosomatic Index dengan rumus berat gonad dibagi total berat tubuh dikali 100. Nah, pada GSI nilai yang kita dapatkan, berat gonadnya itu 0,86 gram dan total berat tubuhnya itu 194 gram. Jadi kita kalkulasikan dengan hasil 0,44% yang menandakan bahwa ikan nila ini memijah sepanjang tahun, karena jika GSI dikurang di bawah 20% berarti ikan tersebut memijah sepanjang tahun. Nah, selanjutnya ini ada perhitungan HSI, rumusnya juga sama, yaitu berat hati dibagi total berat tubuh dikali 100. Nah, hati ikan nila ini memiliki ukuran sebesar 0,46 gram dan dibagi total berat tubuhnya 194 gram lalu dikali 100 yang didapatkan hasil 0,23%. Fungsi nilai HSI dan GSI yaitu mengetahui pola pemijahan ikan dan juga indikator kualitas lingkungan. Pada induksi hormon itu bisa menggunakan 2, yaitu sintetis atau menggunakan hormon buatan, dan juga yang kedua adalah teknik hipofisa. Pada ikan yang kita gunakan di ikan nila ini kita menggunakan induksi hormon, tapi hormon yang digunakan hanya tiruan saja. Ini kita menggunakan air, tetapi untuk prosesnya itu sama, yaitu ditusukkan 45 derajat ke arah kepala. Pada praktikum ke-9 ini kita membahas tentang seks reversal dan pewarnaan asetokarmin. Nah, seks reversal itu merupakan metode pengarahan diferensiasi kelamin. Dan pada praktikum ini kita menggunakan seks reversal dengan metode perendaman. Berikut tahapan seks reversal dengan metode perendaman. Yang pertama, kita siapkan wadah dan air terlebih dahulu. Lalu yang kedua, yaitu siapkan 17 alfa-metil testosteron dan dilarutkan dengan alkohol terlebih dahulu. Setelah dilarutkan, 17 alpha MT ini
dimasukkan ke dalam air yang sudah disiapkan. Nah, lalu benih ikan nilainya ini dimasukkan ke dalam airnya yang sudah dikasih dosis larutan tersebut. Nah, ikannya saja yang kalau bisa tidak usah menggunakan airnya, ikannya diambil menggunakan saringan. Nah, karena kemarin di packing, jadinya diberikan oksigen juga pada plastik packingnya, lalu tinggal ditunggu saja. Kelebihan dan kekurangan metode perendaman. Yang pertama, kelebihannya adalah mudah disiapkan dan perendaman embrio itu lebih efisien menggunakan hormon. Tetapi kekurangannya itu membutuhkan banyak hormon, biaya tinggi, dan polusi lingkungan. Selanjutnya yaitu pewarnaan asetokarmin. Pewarnaan asetokarmin ini dilakukan agar gonad mudah diamati di bawah mikroskop, dan asetokarmin ini dapat menimbulkan warna merah terang. Bagaimana cara melakukannya? Yang pertama, kita membedah ikan lalu mengambil gonad yang akan diambil lalu diletakkan pada gelas objek, dan gonad ini dicacah sampai keluar air, lalu diberi larutan asetokarmin. Ditutup dengan cover gelas dan selanjutnya sudah bisa diamati. Berikut hasil pengamatan dari gonad yang telah diberi pewarna asetokarmin. Dapat kita lihat di sini merupakan gonad ikan nila betina dengan perbesaran 4x10. Nah, metode bioas yang digunakan pada penelitian ini yaitu pengukuran konsentrasi estradiol 17 beta dalam darah menggunakan metode enzim link immunosorbent assay atau ELISA dengan kit DRG GmbH Jerman. Pengambilan darah ini dilakukan pada bagian pangkal sirip ekor di minggu 0, 4, 8, dan apa sih preservasi sperma itu? Preservasi sperma itu merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan daya simpan sperma agar tetap menjaga sifat-sifat pada sperma. Pada preservasi sperma kita juga menggunakan media pengencer atau yang disebut dengan larutan extender. Nah, menurut penelitian yang jurnal sudah dibaca, yaitu sperma yang ditetesi air keran, aquades, dan air kelapa itu dia bisa mengalami pergerakan, bisa diamati pergerakannya di bawah mikroskop. Nah, hal ini dikarenakan adanya perbedaan konsentrasi antara larutan dan sperma. Nah, beberapa bahan pengencer juga sudah banyak digunakan untuk meningkatkan daya tahan hidup sperma. Nah, menurut jurnal yang telah dibaca dari Septiania tahun 2017, ternyata sitar kuning telur itu dapat digunakan sebagai media hidup sel spermatozoa. Setelah tube yang berisi sperma ditambahkan extender atau penyedia pengencer, kita bisa melihat sperma di bawah mikroskop. Untuk menghitung sel sperma di bawah mikroskop, kita menggunakan hemasitometer. Nah, berikut ini ada hasil pengamatan yang telah diamati pada praktikum kemarin, yaitu perhitungan sperma menggunakan hemasitometer. Setelah dihitung, ternyata ada 157 sel sperma.